Jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai. Jangankan yang dekat dengan ulama ketika masih hidup. Di dalam kitab Al-Mawahib Al-Quddusiyah, Al-Imam Al-Syekh Ibrahim Baharwash, beliau dari Shibab, beliau menceritakan tentang kekeramatan daripada Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Al-Imam Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau datuknya Segaf, datuknya Al-Idrus, Al-Habsyi, Al-Abbas bin Syahab bin Syekh Abu Bakar, Al-Hamid, Al-Muhdar, Al-Haddad, Al-Abbas dan lain-lainnya. Kalau Habib Ali ini Al-Baitinya Al-Baiti Segaf atau Al-Baiti Amul Faqih? Al-Baiti Segaf berarti masuk Faqihil Muqaddam. Ada Al-Baiti Amul Faqih, saya bin Smith, Al-Baiti, Al-Haddad, Al-Aidid, itu masuknya Amul Faqih. Nah, Faqihil Muqaddam datuknya Habib Ali, Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau Ustadzul A'zam, guru besar, Syekhus Syuyuhus Syariah, gurunya para guru-guru syariat, Qudwatul Muhaqqiqin, pedoman para ahli hakikat, Tajul A'immatul Arifin, beliau mahkota para ahli ma'rifat. Beliau dimakamkan di Zanbal. Zanbal itu di Tarim Hadramut, yang dimana Zanbal adalah pemakaman para aulia. Nah, dulu itu siapapun bisa dimakamkan di Zanbal. Dulu ada satu orang fasik, ada satu orang fajir, orang yang semasa hidupnya suka berbuat dosa. Akhirnya dia dikubur para aulia di dekat kuburan Zanbal. Karena ini orang fasik, datang Mungkar Nakir siksa dia, diazab ini orang dalam kubur. Ketika dia sedang diazab, ketika dia sedang disiksa, tiba-tiba Faqihil Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau bangun dari kuburnya, masuk ke kubur ini orang, dan beliau berkata, ruh ya Mungkar wa Nakir, pergi wahai Mungkar Nakir, jangan kamu siksa ini orang, kamu siksa dia, kamu cambuh dia, kamu azab dia, teriakan dia, jeritan dia mengganggu zikirku kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang fasik dapat syafaat gara-gara kuburnya dekat dengan kuburnya ulama, kuburnya dekat dengan kubur orang soleh. Dia dekat bukan hidupnya, kuburnya matinya dekat dengan orang soleh, tetapi dia mendapatkan syafaat. Bagaimana kalau kita semasa hidup kita dekat dengan orang-orang soleh? Oleh karenanya wasiat saya, jangan jauh dari para ulama, jangan jauh dari para habaib, jangan jauh dari para kiai. Itu wasiat saya yang pertama. Wasiat saya yang kedua, bagi para santri-santri yang ada di sini, Habib Ali buka pondok, banyak santri-santri yang menuntut ilmu di sini. Saudara-saudara, saya sampai sekarang masih menjadi seorang santri. Saya abna'ud dalwa, saya anak dalwa, mutakharrij dalwa. Habib Ali Al-Baiti saya punya kakak kelas jauh di dalwa. Saya abna'ud dalwa, abna'ul khairat. Sebelum di dalwa saya mondok di Al-Khairat, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri. Baru saya pindah ke dalwa. Saya sampai sekarang tetap seorang santri. Maka sebagai sesama santri, saya wasiatkan kepada kamu semua, orang jadi santri itu nggak enak. Kalau mau enak jangan jadi santri. Kalau mau enak jadi artis TikTok. Jadi boho, enak kamu. Apa kata Imam Syafi'i? Kalau Imam Syafi'i, man lam yadhuk dhulla aw murra ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayati. Barang siapa yang tidak merasakan hinanya atau pahitnya, susahnya, capeknya menuntut ilmu sesaat, maka dia akan menelan hinanya, pahitnya kebodohan seumur hidupnya. Wa qala ba'dul hukama man lam yahtamil dhulla ta'allumi sa'atan baqiya fi dhullil jahli abada. Barang siapa yang tidak tahan, tidak kuat dengan susahnya, dengan hinanya, dengan perihnya menuntut ilmu, maka yang tersisa dalam hidupnya adalah kebodohan selama-lamanya. Berarti Imam Syafi'i mengajarkan apa?
Imam Syafi'i mengajarkan kepada kita, orang ngaji jadi santri itu susah, capek, lapar, jauh dari keluarga, telan semua pahitnya itu. Karena terkadang sesuatu yang pahit itu menjadi obat bagimu. Obat itu pahit, tapi dia bisa menyembuhkanmu dari macam penyakit-penyakit qahir. Ilmu, nuntut ilmu pahit, susah, capek, tetapi itu bisa menyembuhkanmu dari penyakit-penyakit batin. Oleh karenanya kamu harus siap menanggung susahnya, capeknya menuntut ilmu. Kamu kira para ulama-ulama salaf, mereka dulu mendapatkan ilmu dengan begitu saja, tanpa ada susah, tanpa ada kecapean, tanpa ada letih? Tidak, saudara-saudara. Mereka nuntut ilmu dulu capek, mereka susah, mereka kelaparan. Sampai-sampai dalam kitab Syiarul A'lam An-Nubala Al-Imam Az-Zahabi diceritakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau waktu lagi nuntut ilmu, waktu lagi ngaji, kelaparan, saking laparnya beliau merangkak di padang pasir mencari pucuk-pucuk daun untuk dimakan, saudara-saudara. Orang ngaji susah, orang nuntut ilmu capek, hina. Apa kata Imam Abdullah bin Abbas? Dan Abdullah bin Abbas, zalaltu taliban fa'azastu matluban. Aku hina ketika ngaji, aku hina ketika mencari ilmu, kemudian aku mulia ketika dicari ilmunya. Ketika aku mencari, aku hina. Ketika aku dicari, aku menjadi orang